ketika pasien masuk di ICU dan masuk dalam ventilator, angka kematian atau mortality rate-nya tinggi. Survive-nya hanya 20%. Iya, ini baru banget ada yang gawat. Kondisi apa sih sebenarnya yang terjadi di ICU sekarang itu? Yang sekarang sedang terjadi di ICU dibilang menyedihkan ada, menakutkan ada. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena terlebih-lebih di masa sekarang ini, bed yang tersedia di ICU itu sungguh-sungguh full dan sungguh-sungguh banyak sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kena COVID dengan status kondisi yang sangat berat. Dan kita tahu seseorang pasien yang sudah harusnya butuh ICU, tetapi ICU itu penuh dan dia harus menunggu, tentu kita tahu di depan itu akan terjadi apa pada pasien tersebut, yaitu kematian, dan itu yang sangat-sangat paling tidak mengenakan. Tapi coba masuk pressure-nya turun aja, mulai misalkan pressure-nya turun, ya sudah bagaimana lagi jalan dia main. Kalau dari sepanjang yang saya ini memang momen ini yang paling mengerikan sih, cuman nah dulu tuh kita tuh harapannya tuh di pertengahan 2020 atau di akhir lah, harapannya sudah selesai, tapi ternyata sampai lewat tahun baru juga masih seperti yang makin meningkat dibandingkan dengan awal dulu gitu. Dulu bed masih ada sisa 1 atau 2 atau 3 masih cukup dan tidak semuanya memakai mesin ventilator. Ya sekarang dari 15 dan nanti akan nambah satu lagi 16, itu 15 pasien menggunakan ventilator. Kapasitasnya sama aja, ada 3 pasien. Ini tiga-tiganya pakai alat ventilator semuanya dan pasiennya tidak sadar. Jadi tiga-tiganya pakai obat untuk penenang. Pakai ventilator sama pakai. Tapi kalau terkait dengan soal range umur misalkan, apakah memang yang semua masuk ke ICU ini range umurnya mungkin umur 60 tahun ke atas atau Kita 250 ke atas enggak, ada yang 30 kan, ada yang saat ini sedang dirawat juga. yang 30-an juga ada? Ada. وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة لست بربكم Dia sekarang tadi perawatan lebih dari 1 minggu. Di ICU udah hampir lebih dari 1 minggu. Iya, 1 minggu, lebih dari 1 minggu. Yang pasiennya nggak ada komorbid. Oh ini nggak ada penyakit nyata sama Nggak ada penyakit nyata, nggak ada kencing manis, nggak ada darah tinggi, nggak ada stroke, nggak ada jantung nggak ada. jantung, nggak ada, normal semua. Ini kan bagus ya, dari itunya kan bagus. Coba saya turunkan ya, mungkin nanti napasnya rasanya agak nggak enak ya, nanti kita nilai. Mudah-mudahan masih oksigennya masih bagus, kadar oksigennya mudah-mudahan ya. Nanti sejam 2 jam saya nilai lagi ya, kalau emang masih bagus berarti trennya udah perbaikan gitu ya. Oke, nanti 2 jam lagi saya kesini ya. Oke. Jadi yang udah nggak pakai venti ini yang udah bisa menyesuaikan diri untuk bernapas sendiri. Ini venti, cepet mas proses dia masuk tanpa venti sampai perburukan tuh bisa terhitung jam gitu. Awalnya bagus, tiba-tiba sesak, bahkan ada yang langsung.
Dan kasus kayak gitu tuh nggak terjadi 1 atau 2 kan? Iya, bahkan bisa kalau dihitung persen ya 80% ke atas. Ya seperti itulah. Kalau kita bandingin dengan ICU sebelum COVID, sangat berbeda jauh. Karena saya sebelumnya kan sebelum ICU biasa, sangat berbeda jauh. Berbeda jauh itu dalam konteks kritis. Dalam konteks perubahan pasien perburukan, jumlah pasien, perawatan pasien tuh beberapa banyak ada perbedaan. Harapan selamat atau sembuh kembali gitu. Itu bisa kita bandingkan gitu. Ya kita berharap orang di luar sana memperhatikan ini, karena kalau sudah masuk sini baru mikir kebanyakan. Kan keluarga nggak bisa masuk, mereka hanya komunikasi via video call seperti itu. Kalau sama istri bapak ya, video call sama istrinya ya. Bu, kami dari ICU. Ya, saya dokter Regina yang sudah pagi ini. Ya, ini kita mau kasih tahu keadaan bapaknya. Tadi bapaknya pakai nasal kanul, saturasinya tidak nangkap ya, saturasinya turun ya. Jadi kita ganti ke pipet yang lebih di atas masker HFNC. Ini bapaknya ya. Ada bapaknya ya. Pak, iya kata bapaknya iya. Bapak ada ngomong-ngomong nggak sama keluarga mau minta dibawain apa? Nggak usah, nggak usah. Mau pesan apa buat keluarganya udah nggak? Sehat-sehat juga ya, udah ya Pak, tuh udah ya, dadahan dulu dong ya, dadah nah. Tentu sedih, ikut merasa sedih juga ya, apalagi kalau misalkan pasien yang memang dirawat cukup lama ya. Kita pernah ada dirawat pasien yang sampai 2 minggu. Dari awal masuk ke ICU sampai momen di mana pasiennya perburukan dan meninggal, keluarganya tidak bisa mendampingi ya. Tapi untunglah kita satu sisi positif dari komunikasi yang sekarang berkembang, kita bisa di momen terakhir biasanya kita video call atau kita kirimkan foto ya, sekedar sebagai penghibur, sedikit penghiburan, tapi tetap saja kan tidak bisa menggantikan keberadaan langsung dari ini ya. Jadi kalau misalnya di sini kan abangnya lihat nih ya, katanya penuh tapi kok ada yang kosong. Nah yang kosong tuh berarti baru ini, maksudnya baru plus lah istilah kita gitu. Kalau yang sini enggak, kalau yang ini Bu ini maaf ya bang ya. Iya iya. Nah, kalau ini plus itu semalam ya. Semalam. Terus kalau yang di sana itu juga sama ya macamnya ya. Terus yang terus yang di sana juga sama ya, yang di sana juga sama, ada yang plus juga. Berarti hari ini tuh hampir 3 di sini yang meninggal. Hari ini kurang lebih 3 ya Yang meninggal. Mengatakan mortality rate terus terang sangat sedikit sekali ketika pasien masuk di ICU dan masuk dalam ventilator.
angka kematian atau mortality rate-nya tinggi. Survive-nya hanya 20%. Di Indonesia kayaknya lebih rendah lagi. Masuk itu ke sini juga ya? Iya. Oh, gimana? Oh, ada yang bawa? Iya, ini baru banget ada yang gawat. Oh, iya. Ya nggak usah masuk, nggak apa-apa sih Mbak, dari luar aja. Oh, nggak apa-apa ya udah. Maaf ya. Di sini nggak apa-apa kan? Iya. Makasih banyak Dok. Ya, makasih.